siap tidak siap, peradaban planeter sudah datang dan sedang datang. Hmm. Jadi jawabannya kita harus siap, ya kan? Ya, ya. Lalu tadi dikatakan bagaimana kita ini kan bangsa yang religius. Nah, yang mau saya katakan, keberagaman kita adalah kabar baik sebagai perlengkapan kita untuk memasuki abad planeter, karena semua tradisi agama, tradisi keluhuran adalah tradisi mulia, ya kan? Semua agama kita mengajarkan perdamaian, mengajarkan kasih, mengajarkan kita untuk saling memahami dan seterusnya. Ya. Jadi modal keberagaman kita justru makin perlu, harus kita makin perkuat untuk menyongsong abad planeter ini. Iya. Baik. Michio Kaku dan teman-temannya itu mengatakan yang kita butuhkan adalah kearifan baru. Kearifan baru. Nah, hari-hari ini Iran dan Amerika tegang dan ancam-mengancam lah, katakan begitu ya. Iran mengancam akan tutup Teluk Hormuz, kan gitu ya. Dan rudal-rudal mereka siap ditembakkan ke Israel, kemana lagi, bahkan ke Eropa katanya siap, kan gitu. Lah itu di masa lalu Amerika dengan Uni Soviet dalam perang dingin gitu. Nah ini memang mengkhawatirkan, karena ada sifat tertentu dalam manusia ini yang sampai sekarang belum berhasil kita kikis, yakni sifat ingin ingin lebih menonjol dari orang lain. Negara saya ingin menjadi negara yang lebih utama dibanding orang lain, dan membuat negara-negara lain menjadi nomor 2 atau nomor 3. Pada tingkat pribadi itu kan semacam egoisme. Gua mesti lebih hebat daripada lo, kan gitu kira-kira kan. Nah ini memancing perlombaan, kompetisi. Padahal yang kita butuhkan adalah bukan kompetisi tetapi kolaborasi. Kita membutuhkan kolaborasi untuk mengenyahkan kemiskinan. Semua negara, semua profesor, semua ahli, semua perusahaan, kita butuh kolaborasi untuk menyelamatkan bumi. Kita butuh kolaborasi semua profesi untuk menjaga bumi ini supaya jangan terlalu dieksploitasi. Sebab cuma satu bumi. Kalau gimana-mana dengan bumi kita juga nggak ada, kan gitu ya. Kita mesti itulah. Jadi budaya kompetisi pada akhirnya harus kita tinggalkan dan kita ganti dengan budaya kolaborasi. Itu loh. Jadi, tapi sampai sekarang sifat bawaan Homo sapiens ini, sebab ini bawaan Homo sapiens dari Afrika 100.000 tahun yang lalu. Nah ini yang kita harapkan, keluhuran filsafat, ajaran-ajaran timur dan barat, agama-agama yang kita sudah kenal sekarang ini dewasa ini, paling tidak ada 6 atau 7 agama dunia gitu kan. Keluhuran itu harus kemudian menjadi dominan di dalam kesadaran kita. Jangan sampai ego pribadi ini kemudian yang muncul menjadi fundamentalisme, rasisme, semakin melebar ya, semakin menguat, dan itu yang menyebabkan sejumlah negara ketika merasa dirinya sudah hebat, pengen menunjukkan eksistensinya, gua loh hebat nih, ini zaman gua sekarang ini, kemasan gua, kan gitu kan? Iya. Nah, dan sejarah kita sejauh ini kan sebenarnya pergantian dari penguasa-penguasa dunia. Betul. Di zaman baheula yang berkuasa itu Mesir, habis itu diganti dengan Babilonia, habis itu diganti dengan Assyria, habis itu diganti dengan Roma, habis itu diganti dengan Ottoman, habis itu diganti dengan Inggris, lalu dengan Amerika, Soviet dan sebagainya, kan gitu. Jadi praktis peradaban kita dalam 2000 terakhir ini, mungkin 3000 tahun terakhir ini adalah pergantian superpower yang ingin menguasai dunia, ya kan? Nah, sampai cerita komik-komik anak-anak pun didominasi oleh cerita-cerita begitu. Siapa ingin menguasai dunia? Kan selalu ada juga penyelamat dunia, kan? Nah, ini kita membutuhkan keinsyafan baru, kesadaran baru. Hey look, kita bersaudara. Kita ini Homo sapiens yang sama. Ya, spesies kita di bumi cuma satu. Walaupun kulitku coklat, kulitnya hitam, kulitnya kuning atau putih, kan toh kita ini sama juga. Nah, kita mesti kolaborasi, bersaudara, saling mengunjungi, saling mengerti. Kan asik dong kalau kita jalan-jalan
ke Afrika, ke Amazon, mengenal mereka gitu kan. Jangan kita cuma taunya Tangerang, Bekasi, lahir di Tangerang, meninggal di Bekasi gitu, seumur hidup. Jangan gitulah. Jadi ya kita eksplorasi lah dunia ini. Betul Pak. Jadi kalau saya berpikir mengenai statementnya Pak Iswan tadi, akan ada Star Wars ya, perang bintang di mana menghancurkan dunia. Ini terpikir. Bahkan mereka menduga mengapa kita tidak bertemu dengan alien dari langit sana, dari barangkali dari galaksi lain yang bisa mengunjungi bumi, karena di sana itu mereka tidak berhasil berpindah dari peradaban tipe 1 ke tipe 2 karena belum mereka udah saling menghancurkan. Nah, jadi bumi ini kan juga potensial bangsa-bangsa besar di mana mereka sudah memiliki nuklir saling menghancurkan kan. Itu loh yang mengerikan. Nah, kita untungnya sejauh ini selamat. Akhirnya Uni Soviet sama Amerika mengakhiri perang dingin. Soviet pun kemudian bubar, ya kemudian seluruh kepala-kepala nuklir itu yang sekarang katanya masih ada 2000 kepala nuklir entah disimpan di mana. Itu kan sedang dikurangi dan pada akhirnya akan dilenyapkan gitulah. Pada akhirnya begitu. Nah, mudah-mudahan ya Tuhan menolong umat manusia kita ini semua supaya jangan mengedepankan ego bangsanya dan ego pribadinya untuk perang bintang. Apa gunanya perang bintang gitu kan? Kalaupun ada mungkin mending kita jalan-jalan ke bintang gitu loh. Turisme planeter ya Pak ya. Turisme planeter gitu loh.